Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta didik yang telah bersedia hadir dalam layanan bimbingan kelompok ini. Baiklah, sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana semua kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Apakah sudah kenalan lagi semua? Belum. Kalau begitu, saya persilahkan kepada peserta didik yang ada di sebelah kiri saya untuk memperkenalkan dirinya. Saya Iya, kita nak. perkenalkan, nama saya Muhammad Jurais. Bisa dipanggil Jurais gitu. Tapi ada juga panggil Karais. Iya. Nah, begitu. Halo. Iya. Dari kelas berapa? Kelas AIU. Iya. Iya. Itu juga. Iya. Di sebelahnya lagi. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bapak. Saya dari kelas 3. Halo Gus. Halo Gus. Perkenalkan nama saya Ica dari kelas IPA 4. Oh, seperti namanya temanku. Oh iya. Tapi bukan kita mata. Bukan gitu. Baru kenal. Yang ini? Kenapa? Perkenalkan, nama saya Adi ada dari kelas IPA 4. Yang sebelah saya ini? Perkenalkan, nama saya Ayu dari kelas IPA 4. Satu kelas ya, Ki? Kelas itu satu kelas. Oh Oh. iya. Alhamdulillah. Kenapa begini? Sebelum kita memulai ke layanan, Ibu ingin memberikan sedikit ice breaking. Saya tidak terlalu tegang nantinya. Jadi, ini ada bola. Akan saya lemparkan kepada kalian. Nah, barang siapa yang menangkap bola ini, itu saya akan menunjuk salah satu temannya. Terus dia akan menyebutkan siapa namanya. Siap, Di? 1, 2. Jangan sih keras-keras nih, Bu. Iya. 1, 2, 3. Ica nama tadi? Kira-kira siapa namanya teman tak yang ini? Rais. Betulkah nama tak Rais? Iya, Bu, tapi lengkapnya itu Bu Muhammad Jurais. Oh iya, Muhammad Iya. Rais nama lengkapnya. Terus terserah kita mau lempar ke siapa? Nah, ayo nama tadi. Kira-kira siapa namanya teman saya yang pakai baju putih di sana? Apa nih, Bu? John. Ya. Halo Bu. Siapa ini nama tanah? Agus. Agus. Maaf, Agus. Jadi saling mengenal begini semua di karena Sremi tadi ice breaking. Iya, Bu. Baik, sebelum saya melangkah ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu bahwa dalam proses bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang perlu kita ketahui, yaitu seperti asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu misalnya tidak boleh bocorkan rahasia data di dalam kelompok bimbingan ini kepada kelompok lain. Nah, kemudian ada juga asas keterbukaan, yaitu di mana kalian semua ini yang berada di dalam bimbingan ini itu harus terbuka satu sama lain. Adapun tahap selanjutnya yang akan kita tempuh itu yaitu tentang materi. Nanti saya akan menjelaskan materi, juga akan memberikan tugas pada peserta didik, serta peserta didik itu sendiri harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Misalnya itu harus bisa menyimak apa yang telah saya sampaikan.
baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kesulitan belajar. Mungkin ada salah satu dari kalian yang tahu apa itu kesulitan belajar? Saya Bu, Ya, bisa dijelaskan Kak Tendri? menurut saya Bu, kalau kesulitan belajar itu kita sulit untuk memahami materi Bu. Ya. Oke, saya akan sedikit membacakan PPT tentang apa itu kesulitan belajar. Jadi, menurut Hamalik tahun 1983 menyatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Wood juga menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, hambatan tersebut itu bisa diakibatkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri siswa ataupun dari luar diri siswa. Kemudian ada jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama itu ada kesulitan belajar secara akademis, yang itu meliputi seperti kesulitan membaca atau menulis dan berhitung. Yang kedua ada gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan untuk memahami sesuatu objek. Kemudian yang ketiga ada gangguan non simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran. Kemudian yang keempat itu ada gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan emosi dari dalam diri anak. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Misalnya itu faktor pribadi, faktor fisik, faktor sosial, atau faktor dari lingkungan. Ada langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Misalnya di dalam kelas, langkah-langkahnya itu seperti perubahan tempat duduk siswa. Kemudian yang kedua itu program remedial. Yang ketiga itu menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan, di mana kesulitan belajar itu ada di mana. Kemudian itu kita harus menemui guru mata pelajaran yang menurut kita pelajarannya sulit. Kemudian yaitu yang terakhir itu mencari latar belakang penyebab dari kesulitan belajar. Itu saja penjelasan materi dari Ibu. Mungkin ada peserta didik yang ingin mengajukan pertanyaan, ya silakan ajukan. Ini bukan tadi ada salah satu faktor kesulitan belajar di lingkungan sosial. Ya, misal di lingkungan pertemanan kita ada kita di lingkungan yang sulit gitu mau belajar teman-teman. Atau kita harus menetap di lingkungan itu atau kita berpindah di tempat lain supaya tidak mengalami kesulitan untuk belajar. Ya. Jadi menurut Ibu, misalnya ada teman saya yang bikin tidak fokus belajar itu, sebaiknya itu bisa dididik berteman mungkin, tapi dari cara belajar kita sendiri. Apa yang membuat kita sulit itu yang harus diubah, itu dari dalam diri kita sendiri. Berarti tidak? Ya. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Najwa Rais. Ini Bu, kan belajar kan ada tugas itu kemarin. Ya. Maka kerja tapi suruh ke bapakku ke kebun. Bagaimana nih itu? Kerja tugasku atau ke kebun Ustaz? Kalau menurut Ibu, yang mana nyamannya kita? Nggak aku tahu nih Bu, karena ini tugas kau umumnya dikumpul besok. Besok? Iya. Kapan waktunya, pagi-pagi atau siang? Jam 12 siang Ibu. Sementara instruksi Bapak tak kerja kebun hari ini. Iya. Nah, kalau saran Ibu, kalau bisa itu setidaknya dibantu dulu orang tua tak bikin biar 1 jam kah atau 2 jam toh. Kemudian malamnya mungkin bisa kita pakai waktu untuk kerja tugas tak. Itu kalau sarannya Ibu, karena kalau misalnya nggak dibantu juga orang tua kan siapa tahu nama lagi, jadi lagi masalah. Oh iya. Oke, masih dulu orang pergi. Iya. Iya itu.
Terima kasih. Ya, nah. Apa? Ini ada video yang ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Itu videonya tentang kesulitan belajar. Nah, ibu ingin kalian nantinya mencatat hal-hal penting dari video yang sudah kalian tonton. Kemudian nanti apa? Ini ibu juga bagikan lagi ya lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi itu yang berkaitan tentang materi yang tadi. Di situ ada kayak pertanyaan. Ada tidak yang bisa menyimpulkan dari hasil materi yang ibu tadi bacakan? Yang saya dapat Bu, kita melalui itu bagaimana kita sebagai peserta didik sulit untuk memahami materi-materi pelajaran, baik itu faktor-faktornya dari diri kita, lingkungan sosial, keluarga, masyarakat. Terima kasih atas baiklah, sebelum kita mengakhiri layanan bimbingan kelompok ini, ibu sendiri akan membacakan kesimpulan tentang materi tadi. Jadi kesimpulan tentang materi tadi itu kesulitan belajar itu bisa disebabkan oleh faktor dari dalam diri kita ataupun dari lingkungan, keluarga ataupun teman. Kemudian ada beberapa langkah untuk mengatasi kesulitan belajar di kelas, yaitu dengan pengubahan tempat duduk atau belajar. Kita bisa ubah tempat belajar kita itu kayak berbuku, kayak begitu. Ya. Kemudian juga kita bisa berbicara dengan guru yang rendah nilai tak. Itu saja penjelasan dari ibu. Kurang dan lebihnya bimbingan kelompok yang tadi ibu bawakan itu datang dari ibu. Baiklah, terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita mengakhirinya, alangkah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama, Bu.